Baik, kita akan lanjutkan di pembahasan kali ini, yaitu terkait dengan perancangan bangunan atas jembatan. Nah, teman-teman sebelumnya telah mempelajari atau telah membahas terkait dengan pembebanan pada jembatan. Nah, kali ini saya akan coba jelaskan beberapa tipe dari bangunan atas jembatan yang secara umum atau lazim digunakan di jembatan. Selain itu nanti mungkin di pertemuan berikutnya akan kita jelaskan terkait dengan cara-cara perancangan dari bangunan atas jembatan. Memang perancangan ini pada saat ini sudah dimudahkan dengan adanya software atau alat bantu gitu ya, dari software analisis yang sangat beragam yang bisa membantu kita mempercepat dalam melakukan perhitungan. Tapi harus diingat bahwasanya software tersebut hanyalah alat bantu dan kita harus mengetahui bagaimanakah prinsip-prinsip dari perancangan dari suatu struktur sehingga nanti hasil dari kita melakukan analisis dengan alat bantu tersebut tidak terjadi misinterpretasi dan bahkan nanti terjadi miss output. Jadi outputnya yang kita hasilkan ternyata salah karena input dan interpretasi kita yang kita masukkan juga ternyata salah gitu ya. Oke, saya akan lanjutkan. Nah, tipe-tipe dari struktur atas jembatan ini kalau boleh kita kategorikan sebenarnya terdiri dari 4 struktur utama. Di sini ya. Jadi struktur atas itu ada yang tipenya rangka atau truss, kemudian ada yang gelagar atau girder, kemudian ada yang bentuknya plat atau slab, dan kemudian khusus. Nah, khusus ini nantinya ada beberapa tipe yang ada di dalamnya, yaitu ada yang sistemnya dengan gantung atau suspension, kemudian kabel stay atau kabel ruji gitu ya, kemudian ada pelengkung atau arch. Nah, ini yang termasuk ke dalam tipe-tipe dari struktur bangunan atas jembatan yang khusus. Nah, dari masing-masing tipe ini sebenarnya dia penyusunnya adalah atau materialnya adalah bisa berupa misalkan rangka. Ini bisa dari kayu, bisa dari beton, bisa dari baja. Nah, sekarang sudah jarang ya dari kayu ini dan beton ini untuk rangka ini sudah jarang digunakan. Yang banyak adalah baja. Kemudian dari gelagar. Nah, gelagar ini sebenarnya juga sama, bisa dari gelagar baja yang nanti lantainya dari kayu atau baja, kemudian gelagar kayu juga bisa, ataupun gelagar komposit. Jadi komposit ini merupakan perpaduan dari dua material yang berbeda, dalam hal ini gelagarnya dari baja dan kemudian lantainya dari beton. Ini pernah kita pelajari terkait dengan komposit. Kemudian gelagar juga ada yang nantinya beton bertulang ataupun juga beton pratekan. Nah, kalau ini beton bertulang biasa, penulangannya dengan tulangan biasa. Kalau ini nanti dengan tulangan dibantu dengan adanya kabel pre-stress, ya. Nah, ini pun untuk beton bertulang biasa, ini nanti ada dua klasifikasinya. Yang dia dicor di tempat atau cast in place atau ada yang nyebutnya juga in situ gitu ya. Kemudian ada yang difabrikasi atau yang dicetak di luar atau prafabrikasi gitu ya. Nah, jenis-jenisnya kalau yang dicetak di tempat itu ada namanya balok T. Bentuk baloknya ini memang menyerupai huruf T. Kemudian ada balok box yang bentuknya dia menyerupai bentuk box atau kotak gitu ya. Kemudian untuk yang di prafabrikasi ini biasanya berupa adalah balok. Ini yang untuk bertulang biasa. Nah, kalau pratekan ini cenderungnya dia pasti difabrikasi di tempat lain. Nah, hanya di sini dibaginya ada dua tipe, yaitu yang tipe pre-tension dan post-tension. Bedanya apa? Kalau pre-tension berarti si balok ini atau si beton pratekan ini dilakukan penegangan kabel pre-stressnya pada saat pengecoran. Nah, pada saat pengecoran sebelumnya dia ditegangkan kabelnya, kemudian dicor, baru nanti ketika beton sudah mengeras, dilepaskan tegangannya ini sehingga beton mengalami tekanan juga. Seperti itu. Bedanya kalau post tension berarti beton ini dicor dulu.
Kemudian sudah disiapkan selongsong-selongsong yang nantinya digunakan untuk menanam atau menempatkan si kabel pre-stress kita. Kemudian nanti di lapangan sistemnya adalah ditempatkan bagian-bagian dari masing-masing segmen, misalkan gelagar gitu ya. Kemudian nanti dia ditarik atau ditension untuk menyatukan antar gelagar tersebut sehingga beton tersebut mengalami tekanan. Namanya juga beton pratekan. Nah, bedanya itu. Kalau pre dilakukan sebelum dia dicor, kalau post tension dilakukan setelah dicor. Ini nanti kebutuhannya masing-masing memang dilihat dari juga metode pelaksanaan di lapangannya. Pre-tension jenisnya ada yang flat atau slab unit gitu ya. Jadi dia semacam hanya unit dari plat. Nah, ini biasanya ada yang sistemnya voided slab, yang slab dengan lubang, itu biasanya juga dilakukan dengan cara retention. Kemudian ada balok I, nah kemudian ada balok T terbalik seperti ini juga ada box, dan kemudian kalau memang dia sistemnya hanya gelagar juga memungkinkan untuk pretension. Nah, kalau post tension ini juga terkait nanti dengan contohnya slab unit. Ini dari misalkan contohnya voided tadi, arah memanjangnya ditarik pretension, kemudian pada saat dilakukan di lapangan nanti dia ditarik juga pada arah lateralnya untuk menyatukan antara segmen satu dengan yang lainnya. Nah, ini dengan cara post tension. Jadi slab ini di pabriknya dilakukan pre-tension, ya, kemudian di lapangan untuk menyatukan antar panel-panelnya ini dilakukan post tension. Plat atau slab ini bisa dilakukan seperti itu. Ada juga tipe balok I, balok T, box, kemudian balok yang seperti sayap ini ya, teman-teman mungkin sering lihat, itu juga bisa. Kemudian beam ini juga bisa dengan cara post tension. Nah, ini beberapa tipe struktur atas jembatan yang kita bisa kategorikan dari tipenya secara umum dan juga terkait dengan material yang menyusunnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, setelah kita mempelajari tipe-tipenya, kita akan lihat di sini bagian-bagian dari struktur atas jembatan itu kira-kira apa saja. Secara umum bisa kita lihat ada lantai kendaraan. Nah, lantai kendaraan ini tadi yang saya sampaikan sebagai sistem lantai kendaraan, ada plat dari lantai kendaraan itu, kemudian ada balok memanjang dan juga balok melintang. Ini lantai kendaraan ya. Di sini kalau kita potong ada lantai kendaraannya, kemudian ada balok memanjangnya, kemudian ada balok melintangnya. Seperti ini. Kemudian kalau kita lihat lagi struktur pemikul utama, nah ini nanti yang pernah kita pelajari di depan tadi, dibagi 4. Ada gelagar, ada rangka, ada pelengkung, ada kabel. Nah, kalau dia sistemnya hanya beam, berarti yang menahan adalah balok-balok ini. Kalau rangka berarti nanti ada bottom chord, ada top chord, ada diagonal, dan lain sebagainya. Pelengkung berarti adalah ribnya si pelengkung tadi. Kalau kabel berarti nanti elemen kabelnya seperti suspension dan kabel stay tadi. Kemudian ada struktur pendukung. Di sini ada yang namanya ikatan angin atas dan bawah. Kemudian ada ikatan rem. Nah, ini kita lihat. Kemudian ada perletakan atau tumpuan. Nah, ini bisa sendi atau bisa roll, ataupun yang sekarang banyak digunakan adalah yang rubber giring, yang pakai karet. Nah, ini nanti bisa kita lihat seperti apa gitu ya. Oke, kita lihat bagian-bagian dari struktur atas jembatan secara umum. Ini saya potong, kalau ini tipenya adalah yang beam atau gelagar tadi. Nah, berarti sistem utamanya adalah penahannya si gelagar ini. Dan juga nanti balok memanjang sebagai pemikul utama dan balok melintang ini yang membantu struktur utama ini nanti menahan beban. Kemudian di sini ada bangunan bawah, ada pondasi. Nah, di antara bangunan bawah dan bangunan atasnya ini ada namanya perletakan di sini. Nah, ini juga ada nanti yang disampaikan adalah plat injak di sini untuk mendukung beban juga ketika dia peralihan dari pendekat ke struktur utama kita. Kalau rangka kita lihat sistemnya hampir sama, hanya pendukung dari struktur utamanya adalah rangka batang-batang ini. Itu ya, teman-teman. Nanti ada balok bottom chord, top chord, kemudian ada melintang, memanjang, seperti itu.
Kemudian di sini juga ada perletakan untuk menghubungkan struktur atas dan struktur bawah. Nah, ini nanti bangunan bawah fungsinya tentu saja nanti kalau seperti ini dia terpisah antara pondasi dan bangunan bawah. Nah, kalau ini karena sistemnya nanti dia menyatu, bisa juga bangunan bawah ini didesain nantinya sebagai pondasi. Bisa seperti ini. Nah, kita potong atau kita lihat bagian atasnya dari jembatan rangka. Di sini ada elemennya yang belum disebutkan adalah ikatan angin. Nah, ikatan angin yang warna merah ini untuk menahan kalau nanti dia terjadi gaya angin dari samping ataupun dari berbagai sudut yang ada. Kemudian juga ada ikatan rem. Nah, ini. Nah, ikatan rem ini nantinya digunakan untuk menahan gaya rem. Gaya rem kan ke arahnya sana sesuai dengan arah lalu lintasnya. Nah, supaya tidak terjadi efek tekuk ataupun goyangan, nah ini diberikan ikatan rem. Meskipun saat ini ikatan rem ini cenderungnya sudah tidak banyak digunakan karena sekaligus dia dihitungnya ditimpakan pada stringer ataupun gelagar memanjang ini. Jadi ini ikatan rem kadang saat ini kita lihat di lapangan tidak digunakan kembali, tapi bebannya didistribusikan langsung ke gelagar arah memanjang maupun nanti yang akan melintang ini. Nah, nanti teman-teman kalau ke lapangan lihat jembatan rangka kadang tidak menemukan ikatan rem karena didesainnya disimplifikasi ke rangka-rangka yang ada. Gitu ya, teman-teman. Oke, saya lanjutkan. Nah, nih untuk ikatan rem, ini kalau memang ada tipe yang masih digunakan seperti ini bisa ditempatkannya adalah pada salah satu ujung lantai. Nah, seperti ini. Kalau memang nanti dia tipenya misalkan hanya satu lajur, seperti ini. Arah lalu lintasnya hanya satu, bisa digunakan seperti ini. Atau di keduanya, di ujung-ujung tapi keduanya. Ataupun nanti diletakkan di tengah. Ya, ini juga bisa. Tergantung nanti ikatan remnya ini digunakannya lebih efektif di mana. Ini bisa di ujung, ataupun di tengah. Ataupun hanya salah satu di ujungnya. Seperti itu. Kemudian untuk tumpuan jenis-jenisnya ada yang modelnya sendi. Ini kalau di pemodelan kan kita biasanya dengan segitiga seperti ini. Nah, sendi itu ada yang seperti ini. Kalau kita lihat dari samping seperti ini. Ada juga yang seperti ini bentuknya. Ini kan hanya gerakannya memang dia sendi ya, hanya mengakomodir gerakan ke arah sini. Tidak bisa secara horizontal. Nah, bentuk-bentuknya semacam ini. Nah, kalau roll ini juga macamnya ada berbagai macam, ada yang bentuknya seperti ini, jadi dia bisa menggelinding kiri kanan. Ini menahan bebannya seperti ini, arah horizontalnya. Ini kalau kita lihat dari samping, ini lihat dari depan. Ada juga yang bentuknya seperti ini. Nah, ini bisa dia bergerak kiri dan kanan. Ini kalau tampak depannya seperti ini. Nah, di simplifikasi model biasanya disimbolkan lambangnya seperti ini gitu ya, teman-teman. Kemudian ada yang rubber bearing. Nah, kalau rubber bearing ini dia dari karet, elastomeric karet gitu ya. Nah, dia sebenarnya kombinasi antara dua ini. Dia bisa menahan sendi sebagai sendi ataupun nanti dia bisa rotasi juga sebagai roll. Nah, ini memang kondisinya tertentu. Pergerakannya memang dibatasi hanya beberapa senti ataupun berapa mili. Ini ada ketentuannya nanti tergantung dari spek masing-masing rubber bearingnya. Kalau memang dibutuhkan pergerakan yang besar ya kita harus dengan perletakan model roll. Misalkan muai susut dan pergerakan lainnya membutuhkan pergerakan horizontal yang cukup besar. Ketika kita tidak bisa menggunakan bearing pad ya kita gunakan yang tipe memang khusus roll, sendi dan roll. Kalau memang hanya kecil dan masih diakomodir oleh bearing pad, nah ini bisa digunakan di sisi kiri dan kanannya adalah satu tipe ini dengan rubber bearing pad. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang berikutnya adalah lantai jembatan. Nah, lantai jembatan ini sebenarnya bahan-bahan yang bisa digunakan ada dari baja komposit gitu ya. Ya, artinya dia komposit antara baja dan beton. Nah, tipenya seperti ini. Jadi kita punya baja di sini dikompositkan nantinya dengan beton di atasnya ataupun kalau memang murni beton bertulang itu juga bisa. Berarti di sini tidak ada baja yang dikompositkan terhadap betonnya. Jadi murni dia hanya beton bertulang ataupun ada jenis yang berikutnya adalah ortotropik. Ortotropik adalah dia sebenarnya terbuat dari baja. Nah, ini
sebenarnya terbilang baru di Indonesia, baru dikembangkan ini oleh Pusjatan dan hanya tersedia di beberapa jembatan. Sebenarnya ini tujuannya dibuat plat baja ortotropik ini terbuat semuanya dari baja nih teman-teman. Panel-panel ini adalah dari baja. Harapannya sebenarnya untuk mengurangi beban mati dari si plat lantai sehingga meningkatkan kapasitas jembatan. Cuma kendalanya diterapkan di Indonesia adalah di atas plat baja ini tentu saja harus kita berikan lapisan aus. Bilang saja adalah aspal. Supaya mobil atau kendaraan tidak slip di atas baja ini. Nah, kendalanya di Indonesia karena musimnya panas, ketika aspal kita lekatkan dengan lem khusus pada baja, nah ini ternyata pemuaian baja tidak sesuai dengan pemuaian dari si aspalnya. Nah, kadang terkelupas karena suhu di Indonesia yang cukup tinggi. Nah, ini di luar negeri yang subtropis itu banyak yang digunakan sistem ortotropik, sehingga ini sistem ini masih jarang digunakan dan masih dalam tahap pengembangan oleh Pusat Jalan dan Jembatan yang ada di PUPR. Sebenarnya ini cukup berpotensi ya karena bisa mereduksi berat lantai itu hampir hingga 40-50%. Sehingga kapasitas jembatan diharapkan bisa naik. Oke, saya lanjutkan. Nah, kemudian ini sebenarnya peretakan tadi. Nah, ini peretakan adalah sistem keseluruhan dari suatu bagian jembatan untuk meneruskan gaya dan meredam getaran dari bangunan atas ke bangunan bawah, ya. Nah, peretakan ini tadi saya sampaikan ada yang sistemnya roll, ada yang sistemnya sendi, ada yang sistemnya dengan karet tadi. Nanti disesuaikan kira-kira mana yang akan digunakan sesuai dengan peruntukannya, ya. Kemudian di bawahnya peretakan ini biasanya ada yang namanya dudukan. Nah, dudukan bantalan ini adalah landasan tempat si bantalan ini diletakkan. Nah, biasanya nanti di bawahnya ini diberikan suatu material berupa adukan mortar, mutu tinggi gitu ya. Ini selain untuk perata, biasanya dia sebagai dudukan atau adjuster untuk kita mengadjust ketinggian dari masing-masing perletakan yang ada. Oke, saya lanjutkan. Nah, tipe-tipenya. Nah, nanti ini harus disesuaikan ya ketika kita mendesain dari masing-masing perletakan itu. Tentu saja harus diperhatikan adalah muai dan susut karena temperatur. Kemudian lendutan akibat bebannya, ada pergerakan tanah, nah ini harus diakomodir juga. Gaya sentrifugal dan longitudinal akibat kendaraan, kemudian kombinasi dari beban-beban ini. Ini harus diperhatikan. Untuk merencanakan nantinya harus awet, mudah dipelihara, mudah dipasang, dan juga tentu saja ekonomis, gitu ya. Murah tapi dalam artian di sini adalah memang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Nah, jenis-jenisnya ini contohnya tadi perletakan sendi seperti ini, perletakan geser pot. Nah, ini yang sistemnya roll juga bisa seperti ini, tadi ada di gambar depan. Karet atau elastomer bentuknya seperti ini. Nah, nanti di dalamnya ini kita lihat ada baja-baja yang digunakan. Ini namanya adalah lead rubber bearing. Jadi ini adalah sebenarnya pengembangan dari elastomer ini, tapi di dalamnya, di dalam karet ini dia diberikan semacam material kalau tidak salah nikel atau apa, yang disusun sedemikian rupa ketika terjadi gempa nanti yang bekerja adalah si elemen material itu. Sehingga dia punya lebih banyak gerakan dibandingkan elemen karet ini. Yang perletakan karet ini kan diisi baja. Nah, kalau ini diisinya adalah dengan material tertentu sehingga dia ketika terjadi beban berulang dengan jangkauan yang panjang, dia tidak rusak si karetnya. Nah, ini memang sistem yang baru yang digunakan di jembatan. Ini bisa untuk mengakomodir beban gempa yang lebih baik. Tapi ini harganya jauh lebih mahal dan kemungkinan ini barangnya juga masih impor. Di dalam negeri belum bisa ada yang membuat. Kalau ini sudah banyak yang bisa membuat. Mungkin ke depan bisa improve, ini bisa diproduksi dalam negeri sehingga lebih murah. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini saya buka atau kita jelaskan bantalan elastomer atau karet tadi. Ini sebenarnya kalau kita buka atau kita potong di dalamnya ini, di luarnya yang hitam ini karet, yang di dalamnya ini ada plat-plat baja nih. Fungsinya dari plat ini untuk meningkatkan dan mempertahankan kekakuan vertikal. Jadi kalau ada beban vertikal, ya, misalkan seperti ini. Kalau hanya elastomer seperti ini, ketika kita bebani, maka nanti dia cenderungnya akan melengkung atau melendut seperti ini. Lendutannya jauh lebih besar.
gitu ya. Kita berikan plat baja, di dalamnya nanti jumlah dan lapisannya berapa bisa dihitung. Nah, cenderungnya dia ledutannya jadi lebih kecil karena ada perkuatan dari plat baja ini. Jadi ilustrasinya seperti ini. Nah, ini harus diuji teman-teman. Ketika kita nantinya memilih, merencanakan dan sebelum dilaksanakan harus diuji. Yang diuji ini dilaksanakan oleh lab yang tentu saja terakreditasi atau terakui. Nah, kemudian nanti diuji dengan sistem loading pada semua bantalan karet, gitu ya. Ini semua kalau beban vertikal nanti harus diuji nih. 100% bantalan karet yang akan kita gunakan harus diuji semua. Kalau uji geser, jadi tadi uji ada uji vertikal, dibebani vertikal seperti ini, dan juga nanti digeser nih. Nah, kalau uji geser ini hanya 10% dari sampel kita pilih. Nah, nanti juga diuji bahannya, komposisi, dan karakteristiknya harus memenuhi. Nah, ini diatur pengujian ini di SNI 033967/2008 nih teman-teman, kalau tertarik nanti bisa dicari SNI-nya. Nah, juga nanti secara visual kita harus cek, dia tidak boleh ada yang robek, gelembung, benjol, dan sebagainya. Nah, ini harus dicek nanti ketika teman-teman memilih atau menggunakan bantalan karet atau elastomerik, rabir piring. Nah, itu mungkin terkait dengan penjelasan saya mengenai tipe-tipe bangunan atas dan juga elemen-elemen yang ada di bangunan atas yang mungkin teman-teman perlu ketahui untuk nantinya sebagai dasar kita untuk memilih tipe bangunan atas yang akan kita gunakan dalam perencanaan jembatan. Mungkin itu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.